Oke, untuk melengkapi paparan di slide ini, mari kita akan coba tengok studi kasus untuk pengembangan Smart Health Monitoring. Jadi misalnya kita ambil satu kasus gitu ya dalam dunia kesehatan dengan fokus area risetnya ada di wilayah terpencil. Kemudian kita diminta untuk memantau kondisi pasien khususnya dengan penyakit kronis ya seperti hipertensi atau diabetik. Nah, ini kan merupakan satu case yang menjadi tantangan besar gitu kan. Banyak pasien yang tidak rutin kontrol karena banyak hal. Ya, diantaranya mungkin keterbatasan akses membuat mereka itu hanya datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika kondisi sudah memburuk. Nah, sekarang melalui pendekatan design thinking, kita akan mencoba mengembangkan satu solusi. Ya, anggap saja solusi itu kita beri nama Smart Health Monitoring. Terkesan sudah ada produknya gitu ya, padahal ini enggak. Kita coba untuk asumsikan bahwa proses menjadikan Smart Health Monitoring itu kita lakukan melalui tahapan-tahapan yang ada di design thinking. Nah, intinya gini, Smart Health Monitoring nanti jadi sebuah solusi digital berbasis aplikasi dan dengan menggunakan alat kesehatan yang portable yang memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatannya sendiri dari rumah secara real time. Nanti akan diharapkan punya fitur-fitur misalnya recording tekanan darah harian ya secara otomatis, kemudian ada grafik visualnya untuk menunjukkan perkembangannya day by day, week by week, itu bisa nampak. Dan mungkin kita akan tambahkan juga konsultasi dokter jarak jauh yang nanti ada notifier waktunya gitulah. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti itu, tapi ini akan cerita mundur dari tahapan awal di proses pengembangan perangkat ini ya. Jadi di awal kita akan cerita mengenai langkah design thinkingnya, mulai dari tahapan empathize. Tim proyek nanti diminta untuk di awal kegiatan mereka akan mengunjungi daerah yang terpencil tadi, mungkin di pegunungan, dan melakukan wawancara dengan pasien, dengan keluarga pasien, serta mungkin jika ada dengan tenaga kesehatan setempat. Nah, kemudian mungkin ditemukan bahwa pasien sering merasa takut merepotkan keluarga ya, karena harus bolak-balik untuk rutin ke rumah sakit ya. Atau kadang juga sudah dilengkapi dengan alat ukur tapi bingung membaca hasil pengukurannya. Jadi mungkin keluhannya bisa jadi, ini saya punya alat tensinya mas, tapi saya nggak tahu hasil yang dapat itu satu kondisinya normal atau enggak. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang usia lanjut yang mungkin literasi teknologinya kurang begitu baik akan punya kendala walaupun yang bersangkutan punya perangkat-perangkat bantu pengukuran di rumahnya. Oke. Kemudian masuk ke tataran define. Jadi hasil tahapan empati tadi kita bisa merumuskan beberapa problem utamanya. Yang terbesar mungkin di akses layanan ya, jadi akses layanan yang terbatas, kemudian monitoring kesehatan yang tidak teratur, tidak semua orang punya alat pemantau itu, dan ketika punya pun juga mungkin kurangnya pemahaman terhadap kondisi kesehatan dan kondisi hasil pengukuran. Nah, kalau kita rumuskan problemnya mungkin dalam bentuk pernyataan bisa kita ambil satu contoh, pasien kronis di daerah terpencil kesulitan melakukan pemantauan kesehatan mandiri secara rutin dan terstruktur atau terarah. Nah, mungkin itu fokus problem yang perlu kita cari solusinya. Nah, di tahapan ideate muncul berbagai macam solusi ya. Nah, mungkin dari yang paling manual kita buat kartu kontrol gitu kan, setelah diukur kemudian ditulis di kartu kontrolnya gitu, atau mungkin sampai ke solusi yang sophisticated gitu ya, kita kembangkan sebuah alat digital nanti berbasis cloud yang mungkin nanti datanya bisa dipantau oleh dokter-dokter di wilayah yang
yang perkotaan ya. Jadi bisa akses sampai wilayah terpencil dengan bantuan aplikasi berbasis cloud. Semua audit itu kita collect sampai kemudian kita pilih yang paling relevan, yang paling cukup banyak potensi manfaatnya. Mungkin kita pilih nanti idenya berupa aplikasi mobile ya, aplikasi seluler yang terintegrasi dengan alat ukur sederhana. Oke, mulai kita kerjakan prototypingnya, dikembangkan mockup tampilan aplikasinya, kemudian ditunjukkan navigasi yang sederhana, penggunaan bahasa-bahasa yang berbasis pada bahasa lokal, bukan bahasa techy ya, bahasa technological itu enggak, tapi bahasa-bahasa lokal. Nah, untuk alatnya mungkin dibuat prototype tensimeter yang portable, yang digital, kemudian nanti akan ada indikator warnanya ketimbang angkanya. Jadi mungkin ada angka tapi juga ada indikator warnanya yang mudah dipahami. Mungkin merah itu kondisi cukup tinggi atau kuning itu dalam posisi sudah melebihi batasan normal, atau hijau misalnya yang menunjukkan kondisinya baik-baik saja. Nah, setelah prototipe jadi, kita akan masuk ke tahapan testing. Kita uji cobakan ke ke beberapa pasien ya, 10 pasien dan juga 2 dokter. Apapun hasilnya yang kita dapatkan, nanti kita jadikan sebagai iteratif untuk perbaikan. Mungkin perbaikannya bisa perbaikan di prototype, atau perbaikannya kita robah idenya, atau kita coba definisikan ulang apa yang mungkin perlu kita concern. Oke, nah kira-kira seperti itu. Setelah tes mungkin kita bisa pastikan apakah pasien merasa lebih percaya diri karena bisa memantau kesehatannya dia secara mandiri. Kemudian dokter juga bisa melihat dari jarak jauh ya, bisa memberikan instruksi sederhana, memberikan pesan-pesan motivasi. Bagus Pak, ini 2 hari berturut-turut tensinya sudah normal, perbanyak aktivitas, imbangi dengan istirahat dan sebagainya. Nah, mungkin juga ada beberapa pasien yang kesulitan memakai alat untuk pertama kali, jadi mungkin ada perlu perbaikan interface, atau mungkin perlu tambahan manual penggunaan atau penjelasan yang lebih mudah. Nah, ini kira-kira cerita sedikit mengenai contoh case kalau seandainya design thinking dipakai untuk mengembangkan solusi monitoring kesehatan ya, smart health monitoring.